Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Idola. Hari ini kita akan membahas tentang kutipan. Di dalam membuat karya ilmiah itu kita seringkali harus berhadapan dengan atau memuat banyak tentang kutipan dalam tulisan kita. Baik itu tulisan ilmiah berupa artikel maupun karya-karya tulis yang lain ya. Karena baik misalnya ya yang karya ilmiah itu misalnya skripsi, tesis, disertasi, ini seringkali memakai atau dipergunakan kutipan yang fungsinya adalah untuk menegaskan isi uraian atau untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh narasumber ya. Tapi sebetulnya apa itu kutipan? Kutipan ini adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seseorang, baik itu yang terdapat di dalam buku ya atau secara langsung, ucapan secara langsung, buku atau kalimat atau majalah atau narasumber atau koran gitu. Adalah sangat membuang waktu ya apabila sebuah kebenaran yang telah diselidiki dan dibuktikan oleh seorang ahli dan sudah dimuat secara luas dalam sebuah buku atau majalah harus diselidiki kembali oleh seorang penulis untuk menemukan kesimpulan yang sama. Di samping itu, dalam keadaan tertentu seorang penulis karya ilmiah tidak punya waktu untuk menyelidiki sesuatu segi kecil dari tulisannya secara mendalam. Sebab itu hal-hal yang penting dan sudah dikenal atau sudah ditulis oleh penulis sebelumnya atau pengarang sebelumnya atau peneliti sebelumnya dalam buku-buku tidak lagi diperlukan untuk melakukan penelitian ulang. Penulis cukup mengutip pendapat yang dianggapnya benar itu dengan menyebutkan di mana pendapat itu dibaca, sehingga pembaca dapat mencocokkan kutipan itu dengan sumber aslinya. Walaupun kutipan atau pendapat seorang ahli itu diperkenankan, tidak berarti bahwa sebuah tulisan seluruhnya dapat terdiri dari kutipan-kutipan. Penulis harus bisa menahan diri untuk tidak terlalu banyak mempergunakan kutipan, supaya karangannya jangan dianggap sebagai suatu himpunan dari berbagai macam pendapat. Jadi tidak boleh dalam satu halaman full itu adalah kutipan. Garis besar kerangka karangan serta kesimpulan-kesimpulan yang dibuat harus merupakan pendapat penulis sendiri. Sebaliknya, kutipan itu hanya berfungsi sebagai bahan bukti untuk mendukung atau menunjang pendapatnya tersebut. Ya, oke. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang jenis kutipan. Menurut jenisnya, kutipan dapat dibedakan atas kutipan langsung dan kutipan tidak langsung atau kutipan isi. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Sebaliknya, kutipan tak langsung adalah pinjaman pendapat seorang pengarang atau tokoh terkenal berupa intisari atau ikhtisar dari pendapat tersebut. Perbedaan antara kedua jenis kutipan ini harus benar-benar diperhatikan karena akan membawa konsekuensi yang berlainan bila dimasukkan dalam teks. Dalam hubungan ini, cara mengambil bahan-bahan dari buku pada waktu pengumpulan data akan sangat membantu, seperti sudah diuraikan pada sebelumnya tentang pengumpulan data. Semua kutipan langsung yang dicatat pada kartu harus dimasukkan dalam tanda kutip ya. Sedangkan semua kutipan tak langsung tidak diapit oleh tanda kutip, tidak perlu. Tapi kalau langsung harus ada tanda kutip. Dengan cara demikian, penulis tidak akan mengalami kesulitan pada waktu memasukkannya ke dalam teks. Dalam mengambil sebuah kutipan, hendaknya kutipan itu jangan terlalu panjang. Misalnya 1 halaman atau lebih, nggak boleh.
Satu kutipan kok satu halaman atau lebih malahan. Dengan demikian, halnya pembaca sering lupa bahwa apa yang dibacanya pada halaman tersebut adalah sebuah kutipan. Jadi kalau terlalu panjang itu nanti akan menjadikan pembaca lupa bahwa ini sedang membaca kutipan yang fungsinya untuk mendukung gagasan utama dari penulis. Kalau terlalu banyak kutipan, malah gagasan utama dari penulis itu menjadi hilang. Sebab itulah kutipan hendaknya diambil seperlunya saja sehingga tidak merusak atau mengganggu uraian yang sebenarnya. Bila penulis menganggap perlu memasukkan kutipan yang panjang, maka lebih baik memasukkannya di bagian appendix atau di lampiran. Di samping kutipan yang diambil dari buku atau majalah, ada pula kutipan yang diambil dari penuturan lisan seperti pidato. Penuturan lisan ini bisa terjadi melalui wawancara atau ceramah-ceramah. Namun kutipan semacam ini dalam karya ilmiah akan kurang nilainya kalau disajikan begitu saja. Agar nilainya lebih dapat dipertanggungjawabkan, maka harus dimintakan pengesahannya lagi dari orang yang bersangkutan. Kalau wawancara maka di bagian bawah itu harus ada tanda tangan dari narasumber. Kemudian prinsip dalam mengutip ya. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan bila kita akan melakukan sebuah kutipan. Yang pertama, jangan mengadakan perubahan. Pada saat kita melakukan kutipan langsung, pengarang tidak boleh mengubah kata atau teknik dari teks aslinya. So, titik komanya itu harus persis. Bila pengarang menganggap perlu untuk mengadakan perubahan tekniknya, maka ia harus menyatakan atau memberi keterangan yang jelas bahwa telah diadakan perubahan tertentu. Misalnya, dalam naskah asli tidak ada kalimat atau bagian kalimat yang diletakkan dalam huruf miring atau kursif atau garis bawah. Tetapi, oleh pertimbangan penulis, kata-kata atau bagian kalimat tertentu itu diberi huruf-huruf tebal, huruf miring atau diregangkan. Pertimbangannya untuk mengubah teknik itu bisa bermacam-macam. Untuk memberi aksentuasi, contoh pertentangan dan sebagainya. Dalam hal yang demikian, penulis harus memberi keterangan dalam tanda kurung atau segi empat. Ini ya, tanda kurung yang seperti ini. Bahwa perubahan teknik itu dibuat sendiri oleh penulis dan tidak ada dalam teks aslinya. Keterangan dalam kurung segi empat itu misalnya berbunyi, contoh, huruf miring dari saya, penulis. Itu prinsip yang pertama, jangan mengadakan perubahan. Kemudian yang kedua, bila ada kesalahan atau bila dalam kutipan terdapat kesalahan atau keganjilan, entah dalam persoalan ejaan maupun dalam soal-soal ketatabahasaan, penulis tidak boleh memperbaiki kesalahan itu. Ia hanya mengutip sebagaimana adanya. Demikian pula halnya kalau penulis tidak setuju dengan sesuatu bagian dari kutipan itu. Dalam hal terakhir ini, kutipan telah dilakukan, hanya penulis diperkenankan mengadakan perbaikan atau catatan terhadap kesalahan tersebut. Perbaikan atau catatan ini dapat ditempatkan sebagai catatan kaki atau dapat pula ditempatkan dalam tanda kurung segi empatnya, seperti tadi ya. Seperti halnya dengan perubahan teknik sebagaimana telah dikemukakan pada yang pertama tadi, jangan menggunakan perubahan. Catatan dalam tanda kurung segi empat itu langsung ditempatkan di belakang kata atau unsur yang hendak diperbaiki, diberi catatan, atau yang tidak disetujui itu. Misal, kalau kita tidak setuju dengan bagian itu, maka biasanya diberi catatan singkat atau SIC dalam tanda kurungnya. Kata SIC yang ditempatkan dalam kurung segi empat itu menunjukkan bahwa penulis tidak bertanggung jawab atas kesalahan itu. Ia sekedar mengutip sesuai dengan apa yang terdapat dalam naskah aslinya. Itu yang kedua, tidak bila ada kesalahan maka kita harus memasukkan keterangan bahwa dan tidak melakukan perubahan dari naskah aslinya.
Kemudian yang ketiga adalah menghilangkan bagian kutipan. Kita boleh ya, tidak mengutip seluruhnya kalimat dari penulis atau dari narasumber. Boleh saja kita hanya mengambil bagian yang kita butuhkan. Dalam kutipan diperkenankan menghilangkan bagian tertentu dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak boleh mengakibatkan perubahan makna aslinya atau makna keseluruhannya. Penghilangan ini biasanya dinyatakan dengan mempergunakan 3 titik berspasi. Tik tik tik. Sebelumnya atau setelah kalimat yang dikutip. Jika unsur yang dihilangkan itu terdapat pada akhir sebuah kalimat, maka ketiga titik berspasi itu ditambahkan sesudah titik yang mengakhiri kalimat. Bila bagian yang dihilangkan itu terdiri dari satu alinea atau lebih, maka biasanya dinyatakan dengan titik-titik berspasi sepanjang satu baris halaman. Dalam hal ini, sama sekali tidak diperkenankan untuk menggunakan garis penghubung, strip, sebagai pengganti titik-titik. Bila ada tanda kutip, maka titik-titik itu, baik pada awal kutipan maupun pada akhir kutipan, harus dimasukkan dalam tanda kutip. Sebab unsur yang dihilangkan itu dianggap sebagai bagian dari kutipan. Itu yang ketiga. Ya, jadi ada 3 langkah di dalam prinsip-prinsip mengutip. Kemudian kita akan selanjutnya akan belajar tentang cara mengutip. Tadi sudah kita jelaskan bahwa dalam kutipan ini ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung atau kutipan isi yang akan membawa akibat yang berlainan pada saat memasukkannya ke dalam teks. Begitu pula cara membuat kutipan langsung akan berbeda pula menurut panjang pendeknya kutipan itu. Agar tiap-tiap jenis kutipan dapat dipahami dengan lebih jelas, maka ada beberapa cara yang harus kita ikuti. Yang pertama, kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris atau hanya 4 ke bawah. Sebuah kutipan langsung yang panjangnya tidak lebih dari 4 baris akan dimasukkan dalam teks dengan cara-cara yang pertama. Kutipan itu diintegrasikan langsung dengan teks. Jadi ada tanda kutip tapi tidak mengubah spasi. Jadi kalau 2 spasi ya 2 spasi, kalau 1 spasi ya 1 spasi. Jarak antara baris dengan baris 2 spasi biasanya. Kemudian kutipan itu diapit dengan tanda kutip, harus ada tanda kutipnya karena ini langsung. Sesudah kutipan selesai diberi nomor atau penunjukan setengah spasi ke atas atau dalam kurung ditempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit dan nomor halaman tempat terdapat kutipan itu. Nomor urut penunjukan mempunyai pertalian dengan nomor urut penunjukan yang terdapat pada catatan kaki atau kalau sekarang itu innote atau endnote. Nomor penunjukan ini bisa berlaku untuk tiap bab. Dapat pula berlaku untuk seluruh karangan tersebut. Masing-masing cara akan membawa konsekuensi sendiri-sendiri ya. Pada nomor urut penunjukan yang hanya berlaku pada tiap bab, maka pertama pada tiap bab akan dimulai dengan nomor urut 1. Kedua, untuk penunjukan yang pertama dalam tiap bab, nama pengarang harus disebut secara lengkap. Sedangkan penunjukan selanjutnya dalam bab tersebut cukup dengan menyebut nama singkat pengarang. Kemudian ditambah penggunaan singkatan-singkatan seperti ibid, opcit, atau lokcit. Sebaliknya, bila nomor urut penunjukan berlaku untuk seluruh karangan, maka hanya untuk penyebutan yang pertama. Nama pengarang ditulis secara lengkap. Penyebutan selanjutnya hanya mempergunakan nama singkat dan singkatan-singkatan sebagaimana tersebut di atas, ini obit, ibid, opcit, atau lokcit. Kemudian yang cara kedua adalah kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Bila sebuah kutipan terdiri dari 5 baris atau lebih, maka seluruh kutipan itu harus digarap sebagai berikut. Yang pertama, kutipan itu harus dipisahkan dari teks dalam jarak 2,5 spasi, lebih jauh ada renggang. Bila sebuah kutipan terdiri dari 5 baris atau lebih, maka seluruh kutipan itu harus digarap
jarak antara baris dengan baris kutipan 1 spasi. Jadi pada saat kutipan langsung ini mau dibuat terpisah harus 1 spasi. Kutipan itu boleh atau tidak diapit dengan tanda kutip. Kalau sudah dijadikan sebagai spasi tersendiri, paragraf tersendiri, maka boleh tidak menggunakan tanda kutip. Tetapi boleh juga dikasih tanda kutip. Sesudah kutipan selesai, diberi nomor urut penunjukan setengah spasi ke atas atau dalam kurung, ditempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat terdapatnya kutipan itu. Kemudian seluruh kutipan dimasukkan ke dalam 5 atau 7 ketikan, menjorok ke dalam. Bila kutipan itu dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama dari kutipan itu dimasukkan lagi 5-7 ketikan, lebih menjorok lagi. Kadang-kadang terjadi bahwa dalam kutipan itu terdapat lagi kutipan. Dalam hal ini dapat ditempuh 2 cara. Yang pertama, mempergunakan tanda kutip ganda. Jadi double ininya, tanda kutipnya. Bagi kutipan asli dan tanda kutip tunggal bagi kutipan dalam kutipan. Jadi kalau mau boleh ya menggunakan tanda kutip double. Yang pertama mungkin yang aslinya itu dibuat double ya. Kan ada tanda kutip double. Nah, di dalam kutipan itu ada kutipan lagi, dibuatlah menjadi dengan tanda kutip tunggal. Bagi kutipan dalam kutipan itu, atau sebaliknya, boleh dibalik. Yang double itu yang di dalam tanda kutip, di dalam tanda kutipan. Nah, yang kutipan aslinya boleh menggunakan kutipan 1, tanda kutip 1. Kemudian cara yang kedua, bagi kutipan asli tidak dipergunakan tanda kutip. Nah, sedangkan untuk kutipan yang dalam kutipan itu mempergunakan tanda kutip ganda. Boleh seperti ini. Boleh kutipan itu hanya ada yang di dalam tanda kutip. Seperti itu. Tata cara dan pemahaman kita di dalam mengutip. Karena nanti di dalam skripsi atau dalam karya ilmiah atau artikel makalah-makalah yang menjadi tugas kuliah itu nanti akan banyak sekali berhubungan dengan tanda kutip. Ini yang kedua tadi ya. Cara yang selanjutnya yang keempat ini tadi masih tentang kutipan langsung ya. Nah, bagaimana kalau kutipan tidak langsung? Kalau kutipan itu tidak langsung, biasanya inti dari sebuah pendapat yang dikemukakan. Seperti kutipan itu tidak boleh, sebab kutipan itu tidak boleh mempergunakan tanda kutip. Jadi tidak boleh. Syarat yang harus diperhatikan untuk membuat kutipan tidak langsung adalah 1, kutipan tidak diintegrasikan dengan teks. Jadi tidak boleh ada tanda kutip. Harus seperti naskah asli gitu. Jarak antar baris 2 spasi. Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip, tidak boleh ada tanda kutip ya. Sesudah kutipan selesai diberi nomor urut penunjukan setengah spasi atau ke atas atau dalam kurung ditempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat terdapatnya kutipan itu. Jadi tidak hampir sama dengan naskah asli ya, tidak ada perbedaan. Hanya ini kutipan, kalau ini kutipan tidak langsung, boleh seperti itu. Kemudian kutipan pada catatan kaki. Selain dari kutipan yang dimasukkan dalam teks seperti yang telah diuraikan tadi, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, ada pula kutipan yang ditempatkan pada catatan kaki. Bila cara demikian yang digunakan, maka kutipan selalu ditempatkan dalam spasi rapat, satu paragraf satu spasi. Biarpun kutipan itu singkat, demikian juga kutipan itu selalu dimasukkan ke dalam tanda kutip dan dikutip tepat seperti teks aslinya. Walaupun telah dikemukakan juga bahwa kutipan yang panjang lebih baik ditempatkan dalam appendix atau lampiran. Namun ada juga yang menganggap bahwa kutipan semacam itu lebih baik ditempatkan pada catatan kaki agar lebih mudah membaca untuk memeriksanya. Ini juga ada kalau di catatan kaki langsung ketemu di halaman bawahnya.
Kemudian bagaimana kalau kita mengutip kutipan atas ucapan lisan dalam karya ilmiah? Ini ada tulisan, sering pula dibuat kutipan atau ucapan-ucapan lisan, entah yang diberikan dalam ceramah, kuliah, atau wawancara. Sebenarnya kutipan atas sumber ini sulit dipercaya, kecuali mungkin ucapannya disampaikan seorang tokoh yang penting dalam suatu kesempatan yang luar biasa serta diikuti oleh masyarakat banyak. Bila penulis ingin memasukkan juga kutipan semacam itu dalam tulisannya, maka sebaiknya ia memperhatikan naskah kutipan itu terlebih dahulu kepada orang yang memberi keterangan itu untuk mendapatkan pengesahan. Karena kalau ada kekurangan atau kesalahan, itu nanti dapat diadakan perbaikan terlebih dulu oleh yang bersangkutan. Dengan demikian, tidak perlu timbul bantahan atau hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Sumber ucapan-ucapan lisan itu dapat dimasukkan langsung dalam teks, dapat juga dimasukkan dalam catatan kaki. Seandainya dengan memasukkan ke teks itu akan mengganggu jalannya cerita atau jalannya teks itu sendiri. Nah, itu tadi. Kemudian variasi dalam membuat kutipan. Ada variasi dalam membuat kutipan. Walaupun telah diragukan terperinci cara-cara membuat kutipan sebagaimana yang sudah diuraikan tadi, namun perlu diingat atau perlu diingat bahwa sebuah pola yang terus-menerus dipakai akan menimbulkan kebosanan. Seperti membuat video seperti ini sebetulnya lama-lama pasti membosankan. Tapi karena ini yang paling praktis, ini saya pakai. Maka di dalam kutipan ini, kembali ke kutipan, pola-pola membuat kutipan akan lebih efektif kalau mengandung variasi. Variasi antara kutipan langsung, kutipan tidak langsung, variasi antara kutipan yang dimasukkan ke dalam teks, dan kutipan yang dimasukkan ke dalam catatan kaki. Di samping itu masih ada beberapa cara untuk membuat kutipan-kutipan itu dirasakan lebih mantap. Salah satu caranya adalah ini untuk yang singkat ya, kutipan singkat. Adalah langsung mulai dengan materi kutipan hingga perhentian terhenti, bisa koma, frasa yang bebas, bisa juga titik. Disusul dengan sisipan penjelas tentang ucapan atau pendapat itu untuk mengetahui siapa yang berkata demikian. Perhentian itu dapat dilakukan sesudah sebuah kata, dapat pula sesudah sebuah frasa atau kalimat singkat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tanggung jawab penulis. Sebuah kutipan hendaknya dibuat dengan penuh tanggung jawab. Dalam hubungan dengan persoalan tanggung jawab ini harus diingat bahwa kutipan itu dapat dibuat sekurang-kurangnya untuk dua tujuan yang berlainan. Pertama, kutipan dibuat untuk mengadakan sorotan analisis atau kritik. Yang kedua, kutipan dibuat untuk memperkuat sebuah uraian. Kutipan jenis pertama yang untuk mengadakan sorotan atau analisis atau kritik tidak begitu banyak menuntut pertanggungjawaban penulis. Pertanggungjawaban penulis hanya berkisar pada persoalan apakah bagian yang dikutip itu sepenuhnya mencerminkan gagasan pengarang secara bulat dan kutipan itu dikutip tanpa membuat kesalahan. Di pihak lain, kutipan kedua ya, pada kutipan yang untuk memperkuat uraian, di samping menuntut pertanggungjawaban sebagai diuraikan di atas, yaitu secara teknis mengutip, juga meminta pertanggungjawaban yang lebih besar. Mengutip pendapat seseorang berarti penulis harus menyetujui pendapat itu. Dengan menyetujui pendapat itu berarti ia bertanggung jawab pula atas kebenarannya dan bersedia pula memberikan bukti-bukti untuk mempertahankan pendapat itu. Sebab itu penulis harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kebenaran kutipan atau kebenaran pendapat yang dikutip dari segala sudut. Kutipan-kutipan itu hanya turut meletakkan dasar-dasar bagi kesimpulan yang akan diturunkan baik dalam bab tersebut maupun yang akan direkapitulasi dalam kesimpulan terakhir dari tulisan itu. Kadang-kadang orang-orang terpesona dengan ucapan-ucapan atau fakta-fakta yang diajukan oleh orang-orang yang tinggi kedudukannya, seolah-olah itu adalah seluruh kebenaran yang harus diikuti tanpa
mengadakan penilaian sejauh mana ucapan itu dapat diterima. Begitu pula ahli-ahli yang kenamaan bisa saja membuat kesalahan tertentu. Semua yang ditulis dalam buku belum tentu dapat diterima seluruhnya. Sebab itu mengutip sebuah pendapat harus disertai kebijaksanaan dan ketajaman untuk bisa mempertanggungjawabkannya seolah-olah pendapat sendiri, bukan lagi pendapat pengarang yang dikutip. Terima kasih. Demikian atas perhatiannya, mohon maaf atas kekeliruannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.